Mm-mm. Oke, sebenarnya selamat pagi Cik Vina. Terima kasih banyak udah mau bantu kita buat ngerjain tugas etika komunikasi industri. Udah mau jadi narasumbernya kita. Jadi hari ini kita mau ajak ngobrol Cik Vina, nanya-nanya tentang kehidupan di Cina kah, waktu kuliah industri kah. Tapi kita hari ini ngobrol santai aja Cik. Itu Oke, kita mulai ya. Perkenalan dulu dari Cik Vina. Silakan Cik. oke, halo, selamat pagi semuanya. Ki. Ya, jadi perkenalkan nama namaku Vina Maria Melasari Koswanto, ya biasa dan akrab dipanggil dengan sebutan Cik Vina. Terus aku sekarang mahasiswa S1 Sihwa University yang juga ikut program 3+2 dari Universitas 11 Maret UNS. Jadi dulunya aku juga pernah menjadi mahasiswa D3 Bahasa Mandarin. Hmm. Kalau boleh tahu sekarang di Sihwa tuh jurusannya apa ya, Ci? Di Sihwa jurusannya eh, internasional Hanyu Guoji Jiaoyu. Eh, Itu. Jadi pendidikannya ya, Ci? Jurusannya apa itu? Iya, pendidikan. Oke. Pengajaran internasional Hmm, bahasa Mandarin. oke. Terus kan Cipina dulu udah kuliah di ini nih, di UNS ya, sudah lulus dari D3, udah dapet ijazah dan lain-lain. Sebenarnya kan bisa langsung kerja. Tapi kok Cici milih buat lanjut S1 di Sihwa, itu gimana sih? Apa motivasinya, Ci? Motivasinya yang pertama jelas banget buat Tikau, buat Hanyu Shuiping, buat meningkatkan kemampuan berbahasa Mandarinku sendiri ya, karena eh, belajar di Indonesia sama belajar di China itu benar-benar beda banget. Kalau di China tuh jelas kita dapat lingkungan bahasa yang benar-benar mendukung kita buat maju gitu. Nah, terus yang kedua, eh, salah mah. Masuk nggak suara aku tadi? Masuk Masuk, ya? Ci, masuk. Oh, masuk. Oke. Terus yang kedua itu juga ya selain untuk masa depan juga ya. I mean, kalau kalian belajar di sini otomatis kemampuan bahasa Mandarin kalian bisa ningkat. Yang mana nanti kalian juga pasti bisa pakai itu di dunia kerja. Itu pasti benar-benar kepake banget. Terus juga bisa nambah-nambah relasi. Kalian di sini bisa punya banyak teman baru, ya banyak teman yang dari China gitu. Terus sama bisa bantu kalian untuk tahu sih bagaimana sih kalau kita tuh kerja kuliah di China itu budaya mereka tuh seperti apa, orang-orangnya, cara mereka untuk kuliah belajar itu kayak gimana tuh kita jadi tahu dan kita tuh juga banyak yang bisa kita ambil dari cara mereka belajar itu gitu sih. Jadi Gitu ya. pengen, jadi karena itu aku jadi memutuskan untuk oke aku nih kayaknya emang harus lanjut kuliah di sini. Ya. Oh. Jadi senang banget ya, Cip. Pasti bisa ikut programnya yang dari UNS ini 3+2. Terus sekarang berarti kesibukannya Ci di sana ngapain aja, Ci? Kesibukannya ya sejauh ini kuliah aja sih. Sejauh ini belum ada kayak sambil kerja juga belum. Cuma memang nanti kalau ada kesempatan mungkin juga pengen sih kayak walaupun di sini nggak bisa ya nyambi kerja di sini tuh nggak bisa. Ya paling kalaupun mau sambil kerja yang bisa kita ambil itu misal jadi pengajar guru les online kayak gitu. Cuma so far aku kuliah aja sih baruan di sini. Tapi kayak kalau aku lihat banyak banget event-event gitu ya, Ci, di sana. Itu gimana sih, Ci? Ada apa Oh aja? iya, event itu. Kalau event-event itu dari Sihwanya sendiri sih, kayak kemarin tuh ada Wenhua Jia Luozhou, jadi itu jadi pertukaran budaya. Jadi itu banyak event kayak banyak dari berbagai negara, karena kan Youth Fashion nggak cuma kita dari Indonesia, ada juga dari Laos, Thailand, Maroko, dan sebagainya. Itu kita tuh nanti kayak di apa Hotung itu di kegiatan itu kita tuh banyak stand-stand dari tiap negara. Nah, kita tuh ngapain ya? Kita memperkenalkan budaya dari negara kita. Sambil kita juga bisa lihat-lihat negara lain tuh punya budaya apa sih kayak gitu. Itu
atau juga biasanya ada ada Hanyujao juga di sini. Kemarin aku juga sempat ikut lomba Hanyujao punya Siva. Tuh. Menang ya, Cik, denger-dengar. Ya paling event ya menang juara 3 sih. Congrats, Cik. Terus, Congrats juga buat Regina. berarti dengan Pak, itu semua, Cici gimana tuh bagi waktunya? bagi waktunya kalau sejauh ini karena kelas tuh banyak banget. Jujur di sini tuh kelas tuh bisa sampai malam sampai jam 10 gitu baru selesai. Terus ya bagi waktunya biasanya emang aku kelarin dulu tuh kelas-kelas semuanya aku kelarin. Nanti begitu udah pulang nyampe asrama itu aku baru siap-siap lagi kalau misal ada ngerjain tugas ataupun ada kesibukan lain. Nah itu baru aku kerjain pokoknya setelah kelas-kelas itu selesai gitu. Ya. Atau Iya, kalau Cik. enggak bisa diampai di Como di weekend kalau mau mengerjakan hal lain selain dari perkuliahan. Berarti ternyata emang benar-benar sibuk ya, Cik. Ya lumayan. Terus kalau tantangan waktu Cik Vina udah bagi waktu itu gimana? Ada nggak Cik tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar pada bagian bagi waktu itu ya eh kalau itu tadi kan seperti yang aku bilang ya, aku tuh biasanya nyelesain perkuliahan dulu semua, baru aku ngerjain yang lain. Sementara selesai perkuliahan tuh biasanya malam. Nah, tantangan terbesarnya adalah ya capek, terus udah ngantuk, tapi kayak selain itu nggak ada waktu lagi. Jadi ya kayak apa ya, susahnya tuh ya di bagian tantangannya adalah diri kita sendiri. Tapi kalau ditunda-tunda terus nggak selesai. Ya, gitu sih. Jadi di tantangan terbesarnya adalah di bagian bertahan dengan situasi yang ada. Hmm. Kalau kira-kira ada dukungan nggak Cik dari yang Cik Vina dapatkan dari UNIF atau prodi gitu atau mungkin hal lain untuk mendapat beasiswa ke Sihwa? Kalau beasiswa sendiri pasti ya dukungannya dari prodi karena kan yang aku ambil adalah 3+2. Jadi itu emang hanya berlaku bagi mahasiswa lulusan D3 Mandarin. Jadi itu menurutku benar-benar ngebantu banget sih. I mean kalian bisa ngambil S1, lanjut untuk S1 cuma hanya dalam waktu 2 tahun. Itu menurutku poin plus banget dari adanya program ini. Nah, sebenarnya tuh beasiswa kalian dapat tuh bisa banyak sih, dimanapun juga bisa. Tapi yang bisa ngasih eh, provide kita untuk cuma 2 tahun itu ya program ini gitu. Terus juga ya mereka sediain beasiswa juga gitu. Jadi lumayan. Terus karena kita juga mahasiswa lulusan D3 Mandarin, Lausuman pasti sepenuhnya dukung. Kalaupun kita, yang penting semuanya udah beres dulu. Lausuman pasti sepenuhnya dukung dan bantu kita, rekomendasiin kita untuk berangkat gitu untuk ke 3+2 program itu. Oke, mungkin bisa dilanjutin ke Wikati. Kalau aku mau nanya soal komunikasi, Ci. Selama Civina di Tiongkok, pastinya lebih sering berkomunikasi sama teman-teman Civina yang ada di sana kan? Civina sempat ngalamin hambatan komunikasi nggak? Mungkin dari segi aksen yang mereka pakai atau bahasa gaulnya? Oke, kalau hambatan komunikasi jelas banget pasti hambatannya di samping dari emang bahasanya yang udah beda, ada tembok bahasa di antara kita. Di samping dari kosakata yang memang kadang aku sendiri belum tahu gitu. Karena sebenarnya yang kita dapat sama perkuliahan itu tuh jujur textbook banget. Ketika kamu cuma bekal itu doang, kamu datang ke sini, terus ngobrol sama orang sini, kamu tuh akan sadar bahwa oh ternyata tuh nggak seperti yang di buku-buku gitu. Jadi dulu tuh awal-awal juga agak shock sih karena emang ternyata beda. Terus tapi eh, itu juga yang bikin kita tuh harus banget kuliah di sini karena yaitu kita tuh harus tahu caranya komunikasi mereka sehari-hari itu ternyata kayak gini.
Terus juga selain terhalang bahasa yang beda, di sini tuh karena ini kan di Chengdu, Chengdu ada di Sichuan kan. Nah, mereka itu punya punya dialeknya mereka sendiri. Nah, mereka tuh sering banget pakainya tuh Sichuanhua. Mereka bahkan lebih sering pakai Sichuanhua daripada Putonghua. Ya kan, sementara yang kita belajar itu Putonghua. Jadi kita tuh benar-benar harus gimana caranya kita mama seing Sichuanhua-nya mereka. Nah, itu tuh menurutku benar-benar susah banget sih karena sebeda itu gitu dari cara pelafalannya, shengtiao-nya itu benar-benar beda banget gitu. Tapi ya kalau untuk sekarang udah lumayan terbiasa, mungkin karena ya setiap hari denger gitu. Karena toh orang-orang di sini, orang-orang Sichuan yang benar-benar pentiren, yang benar-benar orang sini tuh mereka justru butuh jelek. Jadi mereka tuh ya Meipanfa, mereka nggak bisa ngobrol sama kita pakai butuh yang baik gitu. Ya caranya kita yang harus lagi-lagi kita yang harus menyesuaikan sama mereka gitu. Jadi itu menurutku halangan juga. Nah kalau bahasa gaul jelas ada ya karena kan zaman sekarang juga mereka tuh hampir sama kayak kita anak muda di Indonesia banyak-banyak bahasa gaul yang tiba-tiba muncul yang mungkin eh lawannya di sini juga nggak ngerti ya bahasa itu. Nah aku tuh dulu juga pernah sih menjumpai kayak gini beberapa kali. Cuma aku tipe yang kalau nggak tahu langsung aja tanya gitu, jangan pura-pura tahu. Misal pas itu temenku ngomong gitu, terus aku kayak apa itu? Langsung aja aku hah gitu. Itu apa artinya? Nah, otomatis dia pasti ngasih tahu. Dan mereka tuh nggak mungkin menyesatkan sih. Jarang banget aku menemui mereka menyesatkan tuh enggak. Mereka biasa beneran ngasih tahu. Oh, ini tuh artinya ini loh gitu. Terus aku ya biasanya bakal tanya lagi, hah kenapa kok jadi ini gitu. Terus dia, iya soalnya kita anak muda suka ngomong gini karena ini gitu. Terus aku kayak, oh. Jadi banyak-banyak belajar juga dari mereka gitu. Terus sih. Oke, Ci, terima kasih. Ya, sama-sama. Ci, aku mau nanya, menurut Ci Vina yang sekarang keluar negeri, secara garis besar yang menjadi pembeda antara Indonesia sama Cina itu apa? Menurut etika orang-orangnya. Oke, kalau menurut etika orang-orangnya beda banget adalah orang di sini tuh lebih kayak cuek dan bodo amat gitu. Sementara orang di Indo ya lebih sopan, tapi juga lebih suka memperhatiin orang lain gitu. Ambil contoh kita orang Indo biasa kalau kita lewat di depan orang yang lagi ngobrol, kita terbiasa kayak gini, permisi gitu. Ya nggak enakan gitu. Sementara orang di sini itu bodo amat, kamu mau lagi ngobrol sama temenmu, dia lewat-lewat aja. Kayak seolah-olah kitanya juga nggak ada gitu. Yang pertama, terus yang kedua dari segi budaya juga beda ya. Terus mereka itu tipe-tipe yang apa-apa langsung bilang, apa-apa langsung bilang. Terkesan emang agak menyinggung, tapi sebenarnya bagi mereka sendiri aku tidak menyinggung kamu. Aku tuh ini ya demi kebaikanmu. Jadi aku apa-apa langsung bilang gitu. Jadi nggak ada kata nggak enakan gitu. Ya kita orang Indo suka nggak enak, ya kan. Jadi kita tuh biasa nggak langsung ngomong di depan. Nah sementara mereka ini langsung kayak, ih Mandarimu bagus, Mandarimu kok kurang ya? Kalian padahal sama-sama nih satu angkatan. Mereka tuh langsung ngomong. Yang mana bagi kita orang Indonesia mungkin tuh agak menyinggung orang yang dibilang, ah Mandarimu kok jelek, lebih jelek dari dia gitu. Tapi maksudnya dia ya cuma pengen kayak, kamu belajarlah dari dia. Orang dia bisa, kenapa kamu enggak gitu. Sebenarnya gitu sih. Tapi ini kan agak shock ya buat kita orang Indo gitu. Pikirin aku dulu itu ganggu aku lagi ngajar, ganggu mahasiswa yang lain yang belajar juga. Jadi ya gitu. Jadi kalau telat di sini better langsung masuk gitu. Nggak usah pakai menjelaskan dulu ke losmen. Kalau boleh tahu nih, Ci, dulu kuliah industri sama magangnya di mana? Oh, kalau kuliah industri aku di PT Alpha Altitude Paper Semarang, tapi kalau magang aku di PT Konimex Solo. Kalau waktu kuliah industri itu pernah langsung berhubungan sama atasan Tiongkok? Iya, pernah yang di Semarang itu.
Itu etikanya beda nggak sih, Ci, sama atasan yang di Indonesia? Beda banget. Kayak yang aku bilang tadi. Orang sini tuh kan kebiasaan apa-apa langsung diomongin ya. Jadi memang Iya. terkesan dia tuh marah-marah terus. Saking kita tuh detail kecil komen. Sekedar kita tuh misal lupa input data, ya sebenarnya lupanya tuh bukannya fatal loh ya, aku ini bilangnya misal cuma kayak apalah nggak ada satuannya atau apa gitu. Nah mereka tuh pasti kayak ini kenapa nggak kamu kasih satuan, kamu kalau kayak gini 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 gitu. Sementara kalau itu misal manajer pimpinannya orang Indonesia, menurutku mereka nggak akan seheboh semarah itu sih, cuma perkara satuan gitu. Jadi benar-benar cara ngomong mereka pun menurutku ya terbilang kasar bagi kita orang Indo. Cuma bagi mereka mungkin udah biasa. Tapi bagi kita orang Indo tuh menurutku kasar sih. Bagi teman sekantor lain tuh juga merasanya sama. Ini jadi pemimpin kok kasar ya? Pemimpin kan ucapannya nggak boleh gitu gitu. Sementara bagi orang Tiongkok sendiri ya gitu loh. Aku tuh bilang gini demi kebaikanmu gitu. Aku tuh makanya aku langsung bicara. Tapi memang mereka walaupun waktu kerja kayak gitu, setelah kerja selesai, mereka tuh ya gimana caranya pengen juga bangun relasi yang baik sama teman-teman sekantor yang lain. Jadi mereka aku sukanya mereka tuh no hard feeling. Jadi kalau kerja ya kerja. Walaupun di tempat kerja, pas kerja kita marah-marahin apa, tapi setelah kerja mereka tuh maunya ya udah kamu jangan bawa permasalahan kerja tadi aku marah-marahin kamu itu, jangan kamu bawa hati terus sampai kita udah selesai kerja. Dia maunya kalau kita udah selesai kerja, ya udah kita tuh hubungannya temen, bukan lagi atasan bawahan. Menurutku tuh beda sih. Kalau di Indo menurutku setelah kerja selesai pun kita masih merasakan, oh dia itu atasanku, aku bawahannya. Jadi mau aku bakalan harus tetap ada di bawah susi di bawahnya dia gitu. Emang etikanya bedanya di bagian situ sih kalau menurutku. Berarti emang seprofesional sama sedetail itu ya atasan Cina. Betul. Makasih, Ci. Iya, sama-sama. Oke. Kalau ini kebetulan kita semester depan kan juga udah kuliah industri ya, Ci. Kira-kira dari Cik Vina sendiri ada nggak kayak tips belajar bahasa Mandarinnya atau apa Dari aku mendapat sendiri, beasiswa ke siswa gitu? oh, oke. Kalau yang pertama dulu ya untuk tips belajar bahasa Mandarin buat bekal kalian kuliah industri nanti di semester depan. Kalau dari aku sih belajar itu sesuaiin aja kalian tuh enjoynya gimana. Kalau kalian baca buku terus atau ngerjain soal kalian nggak enjoy, berarti kalian jangan lakuin itu. Karena percuma mau kalian paksa seminggu tiap hari pun, menurutku itu nggak akan ada masuk-masuknya sih di kalian. Menurutku kalian tuh better cari eh, cara lain yang bagi kalian tuh kalian enjoy gitu menjalaninya. Ambil contoh aku dulu, aku sebenarnya bukan orang yang suka belajar. Aku baca buku itu juga nggak suka, pusing gitu. Tapi aku nemuin cara belajarku sendiri yang ini tuh sebenarnya aku nggak kerasa kalau aku lagi belajar karena aku terlalu enjoy untuk itu. Ambil contoh nonton Kancung Kode Tian Suci. Nah, sebenarnya aku kosakata banyak banget tahu kosakata baru dan aku bener-bener jadi ingat itu karena aku nonton. Cuma nonton gitu. Cuma nonton tuh bagi orang lain mungkin tuh bukan belajar. Tapi justru bagiku itu belajar yang paling ngaruh gitu. Semua kosakata yang aku dapat, terus habis gitu caranya ngomong, terus tatanan bahasanya, cara mengekspresikan sesuatu itu justru aku belajar dari Tian Suci ini. Bahkan ada juga kayak beberapa bahasa gaul yang aku udah dapat duluan dari Tian Suci. Nah, nanti jadi ketika aku pas kuliah industri, walaupun sebenarnya pada waktu itu ya memang jujur belum pernah ada pengalaman sama sekali ngobrol sama orang Cina langsung, ya tetap kaget. Kalau kalian kan sejauh ini bagusnya udah sempet ada lobster dari China yang datang. Jadi kalian udah sempet ada kesempatan buat ngobrol sama mereka. Sementara aku dulu belum pernah ada kesempatan itu. Jadi benar-benar begitu itu kaget gitu. Bukan karena nggak paham dia ngomong apa gitu, tapi karena kaget gitu, kaget aja. Kayak terusnya aku ketemu sama orang Cina langsung ngomong nggak ya gitu, ngomongnya apa ya, gimana ya gitu. Jadi
sendiri bakal merasa itu berat. Kalian juga bakal nggak enjoy dan percuma sih menurutku kalian sebentar doang bakal lupa. Tapi kalau untuk cari beasiswa, sebenarnya cari beasiswa tuh banyak dan nggak susah sih kalau menurutku. Kalau untuk S1 ya. Tapi ya better kalian mempersiapkan diri aja. Itu bukan cuma untuk menggapai beasiswa itu sendiri, tapi untuk persiapan diri kalian. Karena ya itu tadi seperti yang aku udah bilang, ketika kalian mau 留学 去中国留学itu kalian benar-benar harus persiapannya tuh ada di diri kalian sih gitu, bukan cuma gara-gara oh aku udah berhasil dapat beasiswa oh oke berarti udah oke nih, aku berarti udah oke. Padahal sebenarnya justru nggak di situ, justru di kalian siapin bekal untuk kalian diri sendiri itu. Begitu sampai sini harus komunikasi sama orang Congko, berarti otomatis kosakata yang kalian gunakan tuh harus sudah banyak gitu, dan kalian harus tahu bukan cuma kosakatanya tapi harus tahu cara penggunaannya juga. Karena menurutku percuma juga kalian ngafalin kosakata segitu banyak, tapi kalian nggak tahu gimana nata di dalam kalimat, gimana itu untuk komunikasi. Menurutku juga bakalannya nggak kepake gitu. Percuma kalian hafalin sebanyak itu. Jadi itu tadi kalau aku sendiri prefer nonton Tien Suci yang mana aku bisa belajar kosakata iya, tatanan bahasa iya, cara ngomong mereka tuh oh ternyata orang Cina tuh ngomong gini. Gitu. Itu sih. Jadi kalau untuk belajar temuin Sushi Fangfo yang paling cocok sama kalian gitu. Oke, makasih ya untuk tipsnya. Pertanyaan dari kita udah habis. Terima kasih untuk Civina udah mau meluangkan waktu dan share beberapa informasi juga pengalamannya. Sukses terus ya Ci dalam studi, karir dan semuanya. Sebelum mengakhiri terus juga. Ya. Sebelum mengakhiri Zoom ini, dari kita mau minta quotes of the day dari Cik Vina. Sorry, Cik, suaranya nggak masuk. Jadi kalau quote of the day hari ini nggak ada kata terlambat buat belajar. Belajar itu seumur hidup gitu. Jadi intinya kamu tuh mau kapanpun kamu belajar itu tuh ya itu part of life gitu, part of life, belajar itu part of life. Jadi belajar itu seumur hidup, nggak ada kata terlambat. Jangan pernah merasa kayak aduh udah umur segini aku harusnya kemarin nih ambil kesempatan ini, aduh harusnya kemarin udah kelewat nih gitu, aku udah kelewat dari masa itu tuh. Jangan, kayak nggak pernah ada kata terlambat untuk yang namanya belajar. Belajar itu seumur hidup. Terima kasih Cik Vina. Ya. Mungkin sebelum kita Sama-sama. end, kita foto bersama kali ya. Oke, boleh. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak Cik Vina. Oke juga sukses buat kalian semua ya. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Bye, Cik. Bye-bye, bye-bye.